Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan mencoba untuk presentasi mengenai cara membaca KF. Jadi KF itu Kafahul Fitrah gitu. Jadi setelah berputar-putar dengan sudut pandang dan pendidikan peradaban, berikutnya kita akan melihat kepada kurikulum Kafahul Fitrah itu sendiri. Jadi sebagai informasi tambahan, mungkin kurikulum Kafahul Fitrah ini dirumuskan mulai sejak tahun 2005 ya, karena kekhawatiran kita terhadap keadaan gitu ya. Karena kekhawatiran terhadap keadaan, awalnya berbicara tentang isu lingkungan, tentang perubahan iklim gitu, tentang kemandirian dan keberlanjutan, baru akhirnya ternyata melihat juga ada sebuah kejanggalan dalam dunia pendidikan. Maka mulailah disusun dan kurikulum ini akhirnya dibuat tabel matriks di 2017. Jadi ini yang seri 1 itu ya disebutnya. Disitulah coba untuk diaplikasikan di 2020 dengan rumah belajar UMASA. Jadi kalau kurikulumnya sendiri sudah lama ada dan aplikasinya coba dilakukan di rumah belajar UMASA di tahun 2020. Jadi, seperti itu mungkin informasi tambahannya tentang kurikulum Kafahul Fitrah. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas, mempermudah kita memahami, mengerti kurikulum Kafahul Fitrah supaya dapat diaplikasikan. Karena yang paling penting adalah aplikasi dalam keseharian gitu ya, bukan sesuatu benda, produk, hasil, atau ya aturan saja, atau norma saja, kaidah yang diagung-agungkan tapi tidak bisa diaplikasikan. Jadi hanya sebuah idealisme tanpa kenyataan gitu ya. Itu yang coba untuk terus kita upayakan, bahwa ini bukan hanya sebuah idealisme gitu, tapi sesuatu yang memang bisa diaplikasikan sehingga menjadi real dalam keseharian dan berdampak terhadap peradaban. Jadi itu memang upaya yang terus dilakukan ya, ketika kita bicara rumah belajar UMASA ini. Jadi, nah di sini ada kerangka kurikulum Kafahul Fitrah. Jadi yang dilihat ketika membaca itu adalah yang awal. Di sini kita hanya bicara 7 tahun awal, tidak yang utuh sampai akhir gitu ya. Jadi bicaranya itu ada babak gitu ya. Jadi ada babak di kolom pertama dari kiri ke kanan itu, dimana ini adalah fase 7 tahun pertama. Di babak itu nanti ada 2, jadi seperti ini, kiri ke kanan. Kolom babak merupakan informasi tahap tumbuh kembang dan ciri periode usia serta cermin sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada fase 7 tahun pertama ini merupakan masa bermain anak, betul-betul bermain gitu ya. Jadi anak sebagai pemain atau pembuat aturan, orang tua atau ya kita hanya sebagai fasilitator ya, mendampingi serta mengawasi keamanan dan keselamatan gitu. Makanya bicara tentang lingkungan yang baik dan aman gitu. Itu yang harus selalu kita upayakan untuk anak bermain. Permainannya pun sama, itu permainan yang memang mengembangkan imajinasi, kreativitas mereka untuk bisa menghadapi masa depan yang mungkin semakin tidak tentu gitu ya, dengan adanya perubahan iklim dan berbagai macam penyakit sosial serta kriminalitas gitu ya. Nah, usia awal 0 sampai 2 tahun atau bayi itu merupakan masa eksklusif air susu ibu gitu. Jadi ini saja dari satu hal ini saja banyak yang memang
sudah tidak berjalan secara fitrah gitu ya. Banyak anak-anak yang tidak lagi merasakan ASI eksklusif gitu ya. Jadi merasakannya air susu sapi atau air susu kemasan, ya produk industri balik lagi. Jadi sudah pasti dari titik awal ya jadi berbeda gitu ya, akhirnya berbeda sekali dengan yang ASI. Karena walaupun ya ASI juga tetap nanti akan tergantung makanan apa yang dimakan si ibu gitu kan, terus si ibu dalam suasana hati atau psikologisnya seperti apa gitu, keadaan yang dari apa itu berpengaruh sekali semua. Jadi memang ya ketika bicaranya kafahul gitu, kafah itu utuh gitu, holistik gitu, yang menyeluruh gitu ya, mau tidak mau kita harus balik lagi ke presentasi awal tentang sudut pandang gitu, punya sudut pandang yang luas, yang lebar, yang panjang, mengikuti historis gitu ya, ikuti kronologis waktu. Jadi memang ya itu yang mau tidak mau harus terus apa ya, kita pelajari dan dibuka lagi, diulang lagi. Jadi makanya kalau di Islam ada cerita tentang pendidikan anak itu dimulai bahkan dari masa ketika memilih pasangan gitu. Karena ya itu tadi gitu, si dari pasangan ini akan, kalau bicaranya di biologi ada gen gitu kan, ada DNA, ada informasi tertentu yang masuk ke diri anak dari dua pihak yang berbeda. Itu dari biologinya, belum nanti dari makanan gitu, karena di prosesnya tetap ada kebutuhan, ada makanan yang dimakan, itu berpengaruh juga. Jadi makanya kenapa nanti kalau bicaranya di permaculture, bahkan di ekoteori kan cerita tentang sebetulnya kan semua hal yang terjadi ini hanya masalah perputaran informasi, energi, dan materi ya, dimana si materi adalah yang paling bisa kita sentuh, kita rasakan, kita lihat, itu paling berbentuk istilahnya ya. Jadi karena memang molekulnya bergerak lebih lambat gitu ya. Lalu ke energi yang molekulnya bergerak lebih cepat dibandingkan si materi ini. Jadi dan lagi lebih jauh adalah informasi gitu, yang lebih makin goib gitu, makin tidak jelas gitu. Nah memang ya tadi di DNA ada informasi gitu kayak gitu ya. Bahkan kalau bicara tentang Nobel Fisika tahun ini itu kan ada yang meraihnya itu bicara tentang keterkaitan itu kan, tentang entanglement gitu kan, keterkaitan informasi itu, bahwa ada yang lebih cepat dari cahaya gitu ya, karena cahaya itu energi ya, informasi gitu kayak gitu. Jadi benda materi, energi, informasi, itu saja yang terus berputar gitu. Nah balik lagi ke usia ini, awal, sesudah dari 2 itu ke 7 maka disebutnya adalah masa kanak-kanak awal gitu ya. Nah jadi bermain, patokannya tetap bermain, tidak ada pembebanan apapun terhadap anak-anak, apalagi harus belajar gitu ya, harus bangun pagi, mandi, makan, siap-siap berangkat ke sekolah, itu tidak ada gitu. Jadi main saja yang penting gitu ya. Tapi sebagai orang tua ya memfasilitasi permainan yang baik dan aman tadi ya. Makanya kenapa di sebelumnya bicara tentang taklid dan lingkungan, rusaknya lingkungan, jadi hal itu juga. Nah karena begitu bicara taklid maka doktrin masuk sekolah itu biasanya didoktrin. Nah itu yang terus jadi ini. Kemudian juga ada di babak tadi itu ada cermin sejarah itu ya, fase periode Mekah
merupakan masa membangun fondasi iman atau akidah ketauhidan. Jadi ya itu yang paling utama gitu, bahwa di usia ini adalah usia emas untuk tauhid, untuk akidah, untuk mengenal Tuhannya yang esa. Nah, jika ini terlewat, maka akidah ketauhidan anak akan terganggu gitu untuk masa selanjutnya. Makanya sebetulnya ada masa untuk menggenapi kekurangan itu biasanya di 6 ke 7. Makanya dari hasil perjalanan mengaplikasikan kurikulum Kahwa Fitra ini, rumah belajar UMASA mengenalkan masa pra SD. Jadi kita bertahap, asalnya menerima dari 4 tahun, kemudian digeser sehingga 5 tahun. Nah, ini 6 tahun itu ya. Karena memang pra SD inilah dinilai masa yang memang ideal gitu ya untuk melengkapi semua kekurangan capaian anak dari usia 0 sampai 6 gitu. Karena ya tadi memang banyak hal yang sekarang sudah jadi berubah gitu. Jadi tidak terpenuhi gitu. Jadi itu yang dicoba diupayakan akan dilanjutkan jadi pra SD. Jadi kita akan melihat pra SD, dan adapun sebelum itu maka ada beberapa capaian yang dibangun dengan konsep pendidikan fitrah gitu ya di UMASA. Jadi tiap keluarga akan unik masing-masing, itu tergantung dari visi misi keluarga itu sendiri juga, bahwa apa yang akan dicapai, dibangun untuk kedepannya gitu buat keluarga itu yang berpengaruh nanti terhadap kurikulum masing-masing keluarga gitu ya. Dan yang anak-anak di bawah 6 tahun sudah tentu lebih di keluarga inti gitu, di rumah, bukan berangkat ke sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi nah di 6 tahun baru di pra SD mulai dikenalkan dengan belajar tertib gitu kan, belajar untuk siklus yang lebih rutin gitu, lebih rutin gitu, seperti itu. Jadi nah itu makanya kenapa disebut si periode ini, babak ini adalah masa emas, golden age gitu ya, untuk akidah ketauhidan gitu. Bukan untuk bahasa, jadi 2 bahasa bahkan lebih multilingual gitu ya, atau bisa berhitung gitu, bisa menulis, bisa membaca gitu. Tidak, itu belum waktunya gitu ya. Itu makanya kenapa kalau bicara fitrah ya itu yang disebut fitrah itu kan sebenarnya anak itu dia punya keingintahuan yang lebih terus terhadap apapun hal yang baru. Jadi tidak boleh diputus gitu ya ketika anak ada keingintahuan itu gitu. Tidak ada istilahnya kalau zaman dulu ada tidak boleh, itu pamali gitu ya, atau itu sesuatu yang dilarang atau apa kayak gitu. Tapi ya diinformasikan sebisa mungkin dengan penjelasan yang sesuai dengan tumbuh kembang usia anak gitu ya. Jadi tidak ada pembatasan, tapi juga sifatnya hanya informasi terbatas gitu. Karena memang ya masih masa bermain lebih utama itu dibandingkan dengan belajar gitu ya. Bukan penjelasan ilmiah yang detail seperti masa nanti ke depannya gitu. Jadi itu. Jadi di babak ini adalah masa emasnya untuk akidah ketauhidan gitu ya. Jadi nah sesudah itu maka kita akan masuk pada
penjelasan yang diberikan di bawahnya gitu. Jadi sasaran umum. Jadi ketika kita sudah punya poin babak pembatasan si usia itu, kemudian juga tentang ternyata yang paling utama adalah pondasi iman ya, akidah ketauhidan, sasaran utamanya capaiannya. Nah, berupa sasaran umum lainnya itu di bawah dijelaskan adalah ini. Jadi di bawah kolom babak itu ada kolom sasaran umum, di mana di sasaran ini nanti ada sasaran yang utama, itu kan yang primer dan sekunder gitu ya. Jadi tugas orang tua sebagai fasilitator untuk mencapai semua sasaran itu namanya saat anak usia 7 tahun gitu. Jadi di Umasam mengenalkan bahwa sampai 6 dengan orang tua gitu. Ketika 6 ke 7 kita genapi bersama gitu. Ketika memang ada hal ini ternyata belum nih, atau memang anaknya ya terlanjur sudah usia 6 tahun mau tidak mau, itu harus digenapinya di 1 tahun itu, seperti itu gitu. Jadi pada masa ini sebagai siswa kita itu harus menjadi contoh gitu ya. Karena anak belajar dengan mendengar, melihat, kita merasakan, itu meniru dari keseharian yang dilihat oleh orang tuanya apa. Itu yang paling penting itu. Jadi tadi dibicarakan tidak ada pembebanan itu sebagai masa bermain gitu ya. Dan sasaran umum ini sudah tentu nanti akan nyambung kepada aspek jiwa, akal, dan fisik anak, tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi itu, nah di tabel matriks ini bahwa untuk babak tadi bicaranya pembagian usianya, kemudian juga tentang tauhid yang paling utama, masa emas, tentang akidah. Kemudian kolom berikutnya adalah tentang sasarannya gitu ya. Nah, di kolom berikutnya di bawah sasaran itu sudah tentu adalah tentang fasilitasi dan cara belajar. Jadi apa yang harus kita siapkan sebagai fasilitator dan cara belajarnya seperti apa. Jadi dijelaskan juga di situ. Jadi jangan takut dan ragu untuk mau mengeksplorasi, jadi ya membaca dan mengembangkan terus kurikulum Kahfah Fitrah ini untuk bisa diaplikasikan dalam keseharian itu ya. Jadi di kerangka ini ada di bawahnya kolom fasilitasi dan cara belajar. Jadi diupayakannya bahwa sebagai orang tua itu kita harus terus belajar mengenai apa itu kasih sayang yang penuh kelembutan dalam aplikasi keseharian ya, kesabaran serta keikhlasan itu ya. Karena itu memang sangat berpengaruh terhadap anak, tumbuh kembang anak. Jadi ada vibrasi ketika kita punya pikiran serta perasaan positif, yaitu yang akan tervibrasi ke anak. Tapi kalau ada hal-hal yang memang negatif, sebaiknya ya kita harus bisa menyelesaikan itu dulu agar tidak tervibrasi kepada anak gitu ya. Karena itu di beberapa bagian selalu diingatkan tentang bahwa kita harus rajin membaca Al-Quran dan menceritakan kisah-kisah Nabi serta orang-orang soleh itu kepada anak. Ketika membaca Al-Quran ya sudah tentu kita menjadi contoh itu. Anak melihat bahwa ternyata orang tuanya memang rajin baca Al-Quran itu ya. Jadi benar-benar menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu bukan hanya pajangan di rak buku gitu ya, atau hanya dibaca ketika ada kesusahan saja atau kesedihan saja. Tapi memang sebuah rutinitas, pedoman yang terus dipelajari dan diaplikasikan dalam keseharian gitu. Jadi itu. Nah, kemudian sesudah kolom fasilitasi dan cara belajar ini ada tadi bicara tentang
eh, kebiasaan positif itu adalah akhlak dan adab gitu ya, yang nanti ke norma, ke pendidikan peradaban gitu kan, karakteristik diri, pola keseharian gitu kan, nanti bicara juga tentang ritme sirkadian gitu ya, itu seperti itu. Dan adab nanti ada makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang gitu, sepertiga saja untuk makanan, untuk air, dan untuk udara jadi akhirnya. Nah itu jadi beberapa sunnah Rasul yang coba dikenalkan kepada anak ya, dengan cara dicontohkan oleh kita sebagai orang tua, sebagai fasilitator gitu ya. Itu yang lebih penting gitu. Karena memang baik lagi juga seperti tauhid juga dan lainnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang keimanan dan keislaman, kita bicaranya tidak hanya sepanjang hayat, tapi sepanjang masa gitu ya. Karena ketika sepanjang hayat sudah meninggal ya sudah, gitu, tidak ada beban. Tapi bicara sepanjang masa, ya itu tadi. Ketika sudah meninggal maka semua akan dipertanggungjawabkan, nah, termasuk pendidikan anak gitu. Apakah kita sudah mengajarkan akidah kepada anak-anak kita gitu. Kita sudah memberi contoh tentang akhlak dan adab yang baik, yang positif gitu kan. Kita sudah memberi contoh pola keseharian yang mandiri, berdaulat, dan ramah lingkungan gitu. Itu yang lebih ditanya, bukan ditanya apakah sudah diajari matematika, diajari bahasa. Tidak, bukan hanya itu. Itu hanya ilmu alat sebetulnya. Ilmu alat lanjutan yang memang untuk melengkapi kehidupan anak nanti di depannya, di masa hidup. Tapi kalau sepanjang masa, ya itu tadi yang lebih utama adalah akidah, akhlak, adab gitu kan. Jadi itu. Dan ya nanti ada garis-garis putus-putus gitu ya kalau di yang kolom ini tuh, yaitu itu tentang batas capaian, usia capaian. Ada kalau tadi di awal itu semua di 7 tahun, nah kalau ini sangat rentan, ini tidak bisa gitu ya. Kalau terlewat itu akan ada dampak pada anak gitu. Tapi ya kalau memang sudah terlanjur gitu anaknya di atas usia garis itu, ya tadi kita ada usia pra SD 6 ke 7 yang coba untuk menggenapi beberapa kekurangan yang belum tersampaikan di masa sebelumnya. Jadi itu, jadi membaca kurikulum Kafau Fitrah itu jadi seperti itu gitu ya, dari kiri ke kanan, dari atas terus ke bawah kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang ilmunya sendiri gitu kan, dan keterampilan hidup, maka ini jadi kurikulum atau pelajaran anak usia 0-7 hanya meliputi ilmu hakikat dasar. Jadi ada ilmu hakikat dasar, nanti bicara tentang salah satunya sudah tentu tauhid, tentang akidah, dan kecakapan hidup, dan ilmu alat gitu. Jadi ilmu alat itu ya, ilmu alat ya sudah pasti dari bahasa gitu ya, dimana bahasa ibu menjadi sesuatu yang lebih utama. Anak harus bisa mengerti sesuatu gitu, benda atau apapun gitu, konsep gitu, dengan bahasa ibunya. Kemudian juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan anak atau apa yang akan disampaikan gitu ya oleh anak dengan bahasa ibunya. Itu yang lebih utama dulu. Ketika itu semua sudah lancar, ya tidak masalah untuk masuk ke bahasa kedua, ketiga, dan selanjutnya. Yang penting anak mengerti dulu pola bahasa ibunya itu dengan tuntas, sehingga kecakapan anak untuk berbicara, untuk menyampaikan itu tidak terganggu gitu ya di masa-masa kedepannya nanti gitu. Nah, tetap seperti di atas itu, jangan lupa memperhatikan garis usia untuk batas pencapaian gitu kan. Dan ketika mengaplikasikan seluruh kolom dalam Kafau Fitrah, ya tanpa terasa sebenarnya kita sedang menjaga seluruh aspek tumbuh kembang fisik, akal, dan jiwa anak sesuai dengan fitrah gitu. Jadi itu yang paling utama gitu ya dalam membaca kurikulum Kafau Fitrah ini.
Dan mungkin itu sih gambaran umum tentang cara membaca kurikulum Kafahu Fitrah gitu ya. Mudah-mudahan dari gambaran atau uraian ini bisa nyambung nanti ke usia berikutnya, di mana ada usia 8 hingga 14 gitu kan, 15 ke 21 dan sampai akhir itu. Nah itu dengan memahami cara membaca usia 0 sampai 7 ini mudah-mudahan bisa membaca ke tahap berikutnya. Dan ya mungkin juga akan ditambahkan dengan uraian kurikulum Kafawitas yang tahap berikutnya ya, fase berikutnya, usia berikutnya gitu. Tapi yang penting utama ditekankan dalam cara membaca lebih ke ini, ke 0 sampai 7, karena memang ini berkaitan dengan program Rumah Belajar Umasa yang akan mengenalkan pola pendidikan fitrah, bahwa ya anak itu sebenarnya kalau bicara sekolah itu 7 gitu ya. Baru sekolah, di bawah 7 tidak ada sekolah gitu. Makanya kalaupun ada pra SD itu hanya untuk menggenapi tumbuh kembang anak gitu. Jadi untuk menunggu tumbuh kembang anak ya, dan juga menjadi perantara, karena memang sekarang sudah berat ya, banyak sekolah yang memulai anak bahkan ketika usia 6 bulan itu udah masuk ke sekolah. Bahkan ya usia 0 juga ada tempat penitipan anak, ada pengasuhan anak seperti itu ya. Itulah hal itu yang coba untuk dijembatani dengan program Rumah Belajar Umasa ini. Mungkin itu. Dan untuk penutup dari penjelasan ini, ya inilah mungkin demikian pengantar cara membaca tabel matriks gitu ya Kafahu Fitrah. Mudah-mudahan dapat dimengerti hingga diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ingat, selalu ada diaplikasikan bertahap gitu. Jadi tidak juga langsung semuanya, tidak, tapi silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu ya, agar nanti di akhir ya pendidikan peradaban bisa benar-benar terlaksana gitu. Mau tidak mau kita harus mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri gitu. Hal itu yang terus coba diinformasikan atau dikenalkan kepada berbagai pihak oleh kami gitu. Nah sebetulnya untuk kalau mau melihat rujukan lanjutannya untuk lebih utuh lagi gitu, lebih kafah gitu, kita melihatnya pada ini nih, pustakastambuwewdi.com ini sebetulnya latar belakang dari Kafahu Fitrah juga itu, karena ya balik lagi di tahun 2005 itu ya, ketika awal itu sebenarnya dari 2 orang gitu kan, pembicaraannya lalu akhirnya nyambung ke banyak orang, teman-teman lain yang memang punya pengalaman di bidangnya yang lebih khusus gitu ya. Jadi dulu dari isu lingkungan dan pendidikan gitu ya. Jadi makanya kenapa nanti ada bicara juga tentang kedaulatan pangan ramah lingkungan gitu ya, selain bicara pendidikan peradaban gitu. Kafahu Fitrah itu karena ya memang kita dari kajian itu bahkan sampai akhirnya juga ada nanti di tabel matriks tentang akhirul zaman gitu, tentang akhir zaman gitu, karena ya memang mau tidak mau kita terlingkupi pada masalah itu saat ini gitu. Jadi itulah bahan-bahan tentang Kafahu Fitrah itu jadi ada di sini, yang utamanya terutama tentang pendalaman Islamnya gitu ya. Kemudian juga bisa lihat ini ada di YouTube gitu, mengubah paradigma pendidikan gitu. Baik lagi paradigma ya sudah pasti sudut pandang gitu ya, bagaimana kita mengubah sudut pandang tentang pendidikan. Kemudian extending childhood gitu kan, masa kanak-kanak yang diperluas, dilebarkan gitu, dari John Taylor Gatto gitu ya. Kemudian ada juga unplug gitu, melepaskan mom gitu, ibu gitu, jangan pergi ke sekolah gitu ya. Kemudian pendidikan untuk siapa dan untuk apa gitu ya, ini Noam Chomsky ini.
Jadi bicara tentang pendidikan untuk dan buat apa gitu. Dan juga lanjutannya dari situ Noam Chomsky bicara tentang tujuan dari pendidikan gitu. Jadi itu bahan-bahannya. Dan lebih lanjutnya lagi dari John Tyler Gatto juga itu. Jadi ini ada tentang wawancara 5 jam penuh dengan John Tyler Gatto, sehingga kenapa akhirnya dia melakukan revolusi gitu ya, melakukan peninjauan ulang terhadap pendidikan itu di Amerika gitu. Jadi itu, dan juga tidak lupa tentang sekolah Waldorf itu, pendidikan sekolah Waldorf itu sangat juga membantu gitu, karena kita kan melihat pola 7 tahunan gitu kan. Kalau pola 7 tahunan yang umum itu kan hanya raja itu kan, kemudian menjadi tawanan, lalu menjadi perdana menteri atau wazir itu jadi umum sekali ya, 07, 8, 14, 15, 21. Nah, ketika di Waldorf itu menjadi lebih detail lagi itu di situ, sehingga juga kita melihat juga bahkan biographical work gitu, melihat jadi latar orang tua seperti apa gitu, sehingga ini ada yang muncul di anak seperti ini, bagaimana perbaiki kekurangan yang ada itu, seperti itu. Kemudian juga ada Mysteries of the Lightfall gitunya, kejatuhan cahaya itu. Jadi sekolah unik ini tentang sekolah Tekos, namanya Tekos School itu di Rusia, itu sama juga hampir mirip dengan Waldorf. Dan lupa juga, mungkin tidak dituliskan di sini sebetulnya, selain ini juga ya banyak juga kita belajar dari bukunya Haris Santosya itu ya, kita based education dengan learning based education itu. Jadi mungkin itu saja untuk cara membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.